Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pelajaran matematika dan Ibu di kelas 8 saat sekarang. Ibu ucapkan selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan pertama kali kita akan pelajari mengenai pola bilangan dengan kegiatan 1-1, yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Buku yang akan kita pakai adalah buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terbitan edisi revisi tahun 2017 untuk kelas 8 semester 1. Terdapat pada halaman 5 sampai dengan 15. Buku sumber yang kita pakai yaitu buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Semester untuk kelas 8 semester 1. Terdapat di halaman 5 sampai dengan halaman 15. PPT ini dibuat untuk kelas 8-11 oleh Bu Harum SPD. Kompetensi dasar. Untuk bidang pengetahuan, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk keterampilan 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian pola bilangan. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian pada konfigurasi objek. 3. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Pada materi kali ini yang kita bahas adalah mengenai bagaimana hubungan antara konfigurasi objek dengan sebagai pola bilangan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ada 13 contoh yang akan kita pelajari dan bagaimana cara menyelesaikannya. Mohon anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mulai pelajaran kita hari ini, yaitu dengan mengamati suatu konfigurasi objek. Dalam belajar matematika, kalian akan menemui banyak pola. Setiap pola tersebut mempunyai karakteristik rumus masing-masing. Pola dapat berupa bentuk geometri atau relasi matematika. Berikut ini contoh bentuk pola yang disajikan dalam bentuk titik dan bangun datar. Gambar yang pertama adalah gambar susunan titik-titik yang punya pola yang beraturan. Gambar yang kedua adalah gambar bentuk bangun datar. Gambar yang ketiga adalah sebuah bunga. Gambar yang keempat adalah siput. Gambar yang kelima adalah bunga cemara. Nah, dari beberapa gambar di sini, dapatkah kalian mendeskripsikan pola yang terbentuk dengan kalimat kalian sendiri? Baiklah, kita akan melihat contoh-contoh mengenai pola bilangan yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, bisa kalian lihat ada sebuah pita yang dipotong atau dibuat batasan. Kemudian ada warna merah dan putih. Angka pada warna merah ada 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Pada pita warna putih, angka-angkanya adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Pola pada barisan bilangan pada pita berwarna merah merupakan barisan bilangan genap, sedangkan pita berwarna putih adalah barisan bilangan ganjil.
Gambar yang kedua kita melihat ada satu pita yang dibagi atas 3 warna. 0 berwarna merah, 1 dimulai dengan angka dengan warna putih, biru dimulai dengan angka 2. Pita yang berwarna merah 1, 3, 6 dan seterusnya. Kemudian pita yang berwarna putih dimulai dari angka 1, 4, 7, titik, 16 dan seterusnya. Pita yang berwarna biru dimulai dari angka 2, 5, 8, titik, 17 dan seterusnya. Apabila seseorang menyebut angka 2345, dapatkah kalian menyebutkan warna pada bagian angka tersebut? Dengan memperhatikan barisan pola bilangan yang kita sebutkan tadi, bahwa untuk warna merah dimulai dari 0, kemudian dilanjutkan dengan 3, 6, titik, 18 dan seterusnya. Putih dimulai dari angka 1, dilanjutkan dengan 4, 7, 16 dan seterusnya. Warna biru dimulai dari angka 2, 5, 8, 17 dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan pada tabel 1-2 barisan bilangan dengan selisih 3. Pada pita warna merah, pola bilangannya adalah 0, 3, 6 dan seterusnya. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3, 0 sama dengan 3 kali 0, sisa 0. 3 sama dengan 3 kali 1 sama dengan sisanya 0. 6 sama dengan 3 bagi 2, sisanya 0. Pada warna putih, pola bilangannya 1, 4, 7 dan seterusnya. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3, 1 sama dengan 3 kali 0, sisa 1. 4 sama dengan 3 kali 1, sisa 1. 7 sama dengan 3 kali 2, sisa 1. Pada pita warna biru, bilangannya adalah 2, 5, 8 dan seterusnya. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3, 2 sama dengan 3 kali 0, sisa 2. 5 sama dengan 3 kali 1, sisa 2. 8 sama dengan 3 kali 2, sisa 2. Nah, jika kita amati, setiap warna tersebut berganti dengan pola yang teratur, yaitu berselisih 3 dengan warna yang sama yang terdekat. Pada warna merah, semua bilangannya habis dibagi 3, sedangkan pada warna putih, semua bilangannya bersisa 1 jika dibagi 3. Kemudian bilangan pada warna biru bersisa 2 jika dibagi 3. Kita rinci barisan bilangan pada pita 3 warna pada pita 3 warna adalah bentuk tabel di samping. Selanjutnya kita cek hasil bagi dan sisa bilangan 2345 dibagi oleh 3. 2345 dibagi 3 sama dengan 381, sisa 2. Nah, perhatikan, sisa pembagiannya adalah 2, yaitu sama dengan sisa pola bilangan pita warna biru. Kita lihat pada tabel 1-1, warna biru dimulai dari angka 2, 5, 8 dan seterusnya. Jadi bilangan 2345 ada pada barisan bilangan yang berwarna biru. Kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya. Contoh 1-3 halaman 9. Suatu ketika seorang tengkulak beras sedang menimbang beras dan akan ia beli dari seorang petani. Berikut ini disajikan data acak tentang hasil timbangan beras dalam 50 karung yang ditimbang satu persatu. Hasil penimbangan tersebut disajikan secara berurutan sebagai berikut. Dilihat di halaman di sampingnya.
orang pertama membeli timbangan 1 beratnya 30, timbangan yang kedua 30, timbangan yang ketiga 31, diurutkan sampai timbangan yang ke-50 dengan berat 35. Nah, untuk memudahkan maka kita akan buat tabel 14 ini, yaitu pengelompokan data hasil penimbangan. Yang beratnya 30 ada 6. Bisa dilihat di situ ada 6. 1 2 3 4, mana lagi? 5 6, ada 6. Jumlahnya 180. Yang beratnya 31 ada 5. Nah, dihitung lagi di sini. Di tabel T13 banyaknya ada 5, yang beratnya 32 ada 9. Yang beratnya 33 ada 10, yang beratnya 34 ada 6, yang beratnya 35 ada 11, yang beratnya 36 ada 3. Jadi maka hasil kali berat dan frekuensi dihitung dari 30 kali 6 180, 31 kali 5 sama dengan 155, dan seterusnya. Sekarang dijumlahkan sama dengan 1650. Sekarang kita kembali pada contoh soal yang keempat, terdapat di halaman 9. Ibu baca dulu. Pada ulang tahun ke-64, toko baju Bintang memberikan diskon 90% kepada 64 pembeli pertama. Pada pukul 08.00 sudah ada 8 pembeli. Pada pukul 08.05 bertambah menjadi 16 orang. Pada pukul 08.10 bertambah menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa pembeli akan memasuki toko? Kita lihat jawabannya di slide berikutnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita harus memperhatikan barisan pola bilangan di atas. Maka diperoleh pita yang berwarna merah tadi terdapat angka 0, 3, 6, titik, 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 18, titik, titik, titik. Berwarna putih angka 1, 4, 7, 16. Pita warna biru 2, 5, 8, dan seterusnya, 17, dan seterusnya. Sekarang kita melihat pada tabel 1-2 barisan bilangan dengan selisih 3. Pola bilangan untuk yang berwarna merah 0, 3, 6, dan seterusnya. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3. 0 sama dengan 3 kali 0, sisa 0. 3 sama dengan 3 kali 1, sisa 0. 6 sama dengan 3 kali 2, sisa 0. Pada pita berwarna putih, pola bilangan 1, 4, 7, dan seterusnya. Hasil bagi dan sisa jadi jika dibagi dengan 3. 1 sama dengan 3 kali 0, sisa 1. 4 sama dengan 3 kali 1, sisa 1. 7 sama dengan 3 kali 2, sisa 1. 3 kali 2, 6. Selisihnya dengan 7 adalah 1. Angka 4, 3 kali 1 sama dengan 3, selisihnya dengan 4 adalah 1. 3 kali 0 sama dengan 0, selisihnya dengan 1 sama dengan 1. Kita lanjutkan dengan pita berwarna biru.
pola bilangan angka yang ada di situ 2, 5, 8 dan seterusnya. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3 sama dengan bersisa 2. 3 kali 2 sama dengan 0. 0 selisihnya dengan 2 sama dengan 2. 3 kali 1 sama dengan 3. Selisihnya dari 5 sama dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Selisihnya dengan 8 adalah 2. Jika kita amati, setiap warna tersebut berganti dengan pola yang teratur, yaitu berselisih 3 dengan warna sama terdekat. Pada merah semua bilangannya habis dibagi 3, sedangkan pada warna putih semua bilangannya bersisa 1 jika dibagi 3. Kemudian bilangan pada warna biru bersisa 2 jika dibagi 3. Kita rinci barisan bilangan pada pita 3 warna dalam bentuk L di samping. Selanjutnya kita cek hasil bagi dan sisa jika bilangan 2, 3, 4, 5 dibagi oleh 3. 2, 3, 4, 5 sama dengan 3 kali 781 sisa 2. Perhatikan pembagiannya adalah 2, yaitu sama dengan sisa pola bilangan pita warna biru. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pita pada urutan ke 2, 3, 4, 5 adalah berwarna biru. Kita perhatikan slide dari kunjungan pembeli pada toko Bintang, yaitu dimulai dari pukul 8.00 ada 8, 08.05 ada 16, 08.15 ada 32, 08.20 ada 40, 08.25 sama dengan 48, 08.30 ada 56. Nah, yang berikutnya, pada pukul berapakah pengunjung yang ke-64 masuk ke dalam toko tersebut? Kita lihat, untuk menyelesaikannya kita melihat jumlah pembeli pada pukul 8.00 ada 8, pukul 8.05 16, nah dan seterusnya. Kita lihat waktu mereka masuk setiap 5 menit, 08.00, 08.05, 08.10, 08.15, 08.20, 08.25. Kemudian jumlah pembelinya mulai dari 8, 5 menit berikutnya ada 16, 5 menit berikutnya ada 24, 5 menit berikutnya ada 15. Jadi penambahan pembeli setiap 5 menit ada 8. Sama, bilangan penambahnya sama 8. Jadi kita bisa melihat pukul berapa pembeli yang ke-64 masuk ke dalam toko. Dilihat dari lingkaran yang berwarna merah. 8 tambah 8 16, 16 tambah 8 32, 32 tambah 8 40, 40 tambah 8 48 pada menit ke 08.25. Pada menit 08.30 kita tambah 8 lagi di sini menjadi 56. Nah, berarti pola yang berikutnya jumlah pembeli 64, kemudian waktunya kita tambah dari 08.30 tambah 5 menit berarti 08.35. Jadi pengunjung toko ke-64 masuk ke toko pada pukul berapa? Siapa yang bisa jawab? Ya benar, berarti pada pukul 08.35. Kita masuk lagi contoh berikut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita harus memperhatikan barisan pola bilangan di atas. Maka diperoleh pita merah, pita yang berwarna merah tadi terdapat angka 0, 3, 6, titik, 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 18, titik, titik, titik. Berwarna putih angka 1, 4, 7, 16. Pita warna biru 2, 5, 8 dan seterusnya, 17 dan seterusnya. Sekarang kita melihat
Pada tabel 1-2 barisan bilangan dengan selisih 3. Pola bilangan untuk yang berwarna merah 0, 3, 6 dan seterusnya. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3. 0 sama dengan 3 kali 0, sisa 0. 3 sama dengan 3 kali 1, sisa 0. 6 sama dengan 3 kali 2, sisa 0. Pada pita berwarna putih, pola bilangan 1, 4, 7 dan seterusnya. Hasil bagi dan sisa jadi jika dibagi dengan 3. 1 sama dengan 3 kali 0, sisa 1. 4 sama dengan 3 kali 1, sisa 1. 7 sama dengan 3 kali 2, sisa 1. 3 kali 2, 6. Selisihnya dengan 7 adalah 1. Angka 4, 3 kali 1 sama dengan 3, selisihnya dengan 4 adalah 1. 3 kali 0 sama dengan 0, selisihnya dengan 1 sama dengan 1. Kita lanjutkan dengan pita berwarna biru. Pola bilangan angka yang ada di situ 2, 5, 8 dan seterusnya. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3 sama dengan bersisa 2. 3 kali 2 sama dengan 0. 0 selisihnya dengan 2 sama dengan 2. 3 kali 1 sama dengan 3. Selisihnya dari 5 sama dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Selisihnya dengan 8 adalah 2. Jika kita amati, setiap warna tersebut berganti dengan pola yang teratur, yaitu berselisih 3 dengan warna sama terdekat. Pada merah semua bilangannya habis dibagi 3, sedangkan pada warna putih semua bilangannya bersisa 1 jika dibagi 3. Kemudian bilangan pada warna biru bersisa 2 jika dibagi 3. Kita rinci barisan bilangan pada pita 3 warna dalam bentuk L di samping. Selanjutnya kita cek hasil bagi dan sisa jika bilangan 2, 3, 4, 5 dibagi oleh 3. 2, 3, 4, 5 sama dengan 3 kali 781 sisa 2. Perhatikan pembagiannya adalah 2, yaitu sama dengan sisa pola bilangan pita warna biru. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pita pada urutan ke 2, 3, 4, 5 adalah berwarna biru. Contoh 15 halaman 11. Tentukan 3 bilangan genap yang jumlahnya adalah 60. Perhatikan anak-anak ke sini, bilangan genap yang ada pada barisan bilangan bulat adalah bilangan bulat positif adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Jadi maksud dari pertanyaan di sini 3 bilangan genap yang berurutan ya, yang berurutan. Misalnya 2, 4, 6, tapi jumlahnya 60. Kalau kita jumlahkan kumpulan bilangan yang pertama 2 tambah 4 tambah 6, 12. Kumpulan bilangan yang kedua 4, 6, 8, 9, 18. Kumpulan yang ketiga 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24. Nah, jadi sampai kumpulan bilangan yang keempat 8, 10, 12 jumlahnya masih 30. Kita melihat hal tersebut dengan pola yang ada di sini untuk melihat berapa bilangan yang bila dijumlahkan hasilnya 60. Tapi bilangan tersebut adalah berurutan dan bilangan genap. Kita melihat mulai dari kumpulan 1, 2. 2 ini bilangan pertamanya sama dengan 1 kali 2, 2. Kemudian kumpulan yang kedua dimulai dari 4.
maka 4 itu diperoleh dari 2 kali 2, 4. Kumpulan yang ketiga dimulai dari 6. 6 sebenarnya 3 kali 2. Kumpulan yang keempat dimulai dari 8. 8 itu 4 kali 2. Nah, di mana kita melihat posisi sebuah pola bilangan dengan aturan yang tetap ada pada pengalinya. Pada kumpulan 1, 1 kali 2. Pada kumpulan 2, 2 kali 2. Pada kumpulan 3, 3 kali 2. Pada kumpulan 4, 4 kali 2. Jadi pola atau bilangan tetap pengalinya adalah 2 di sini. 2. Jadi kita harus jeli melihat bagaimana pola tersebut supaya kita bisa menyelesaikan masalah tanpa menggunakan rumus. Contoh, temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Untuk menyelesaikan bentuk soal ini, kita mengamati tabel Sekarang kita lanjutkan lagi dengan perhatikan pola yang terbentuk, yaitu 12, 18, 24, 30. Kita bisa menentukan bahwa selisih jumlah 3 bilangan genap berurutan tersebut adalah 6. 12, 18, 24, 30. Sehingga kita bisa melanjutkan menjadi 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Ternyata jumlah 60 ditemukan pada pola ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan kata lain, bilangan pertama dari kumpulan 3 bilangan itu adalah 9 kali 2. 9, 18. Kita coba menjumlahkan. 18 tambah 20 tambah 22 sama dengan 60. Ternyata benar. Lihat urutan bilangannya. 18, 20, 22 ini adalah bilangan genap yang berdekatan atau berurutan. Kalau dijumlahkan sama dengan 60. Jadi jawabannya adalah bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60 adalah 18, 20, dan 22. Kita lanjutkan contoh berikutnya, contoh 16. Rusda mempunyai suatu mesin fungsi yang mengolah masukan berupa bilangan. Mesin tersebut menggunakan 4 operasi dasar aritmatika: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, baik satu maupun kombinasi beberapa operasi. Berikut luaran yang dihasilkan untuk masukan 1 hingga 5. Alternatif penyelesaian. Kita kembali pada materi pada slide sebelumnya. Masukannya atau input ya 1, 2, 3, 4, 5. Luarannya 1, 9, 29, 67, 29. Jadi tentukanlah luaran yang dihasilkan saat dimasukkan bilangan 9. Jadi di sini melanjutkan 5, kalau ada 9 berapa hasil yang ada di luaran atau keluaran ini. Jadi menyelesaikannya dengan perhatikan pola di sini. 1, 1, 2, 9, 3, 29, 4, 6, 7, 5, 129. Atau melihat urutan 1, 9, 29, 67, 109. Akan ditemukan satu buah bilangan tetap. Nah, itu dasar kita untuk menyelesaikan permasalahan di sini. Lanjut pada slide berikutnya. Kita lanjutkan bagaimana penyelesaiannya. Kita lihat tadi urutan bilangan masukan. Kalau bilangan 1 masukannya hasilnya 1. Masukkan 2 hasilnya 9. Masukkan 3 hasilnya 29. Masukkan 4 hasilnya 67. Masukkan 5 hasilnya 129. Nah, kita lihat untuk menyelesaikan, kita lihat pada bilangan hasil yang berdekatan adalah
bentuk berpangkat 3. 1 di sini berdekatan dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian 8 berdekatan dengan 9. 27 berdekatan dengan 29. 64 berdekatan dengan 67. 125 berdekatan dengan 129. 8 ini sama dengan masukannya dikali sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 8, 27 ini 3 kali 3 kali 3. 64 sama dengan 4 kali 4 kali 4. 125 sama dengan 5 kali 5 kali 5 atau disebut dengan X pangkat 3. Kemudian kita lihat selisih hasil dengan X pangkat 3. 1 kurang 1 sama dengan 0. 2 kurang 1 sama dengan 1. Dan seterusnya. Ini bilangan masukan, di sini bilangan tetapnya. Bilangan tetap yaitu kurang 1 kurang 1 kurang 1. Setiap bilangan masukan dikurangi 1. Hasilnya 0, 1, 2, 3, 4 sampai X kurang 1. Yang ditanyakan tadi adalah di sini ya. Bilangan apabila bilangannya 9, berapakah hasilnya? Nah, jadi kita bisa melihat dengan perhatikan pola yang terbentuk, kita mendapatkan pola luarannya adalah bilangan masukan dikali 3 dikalikan 3 kali kemudian ditambah dengan bilangan masukan. Jadi kalau bilangan masukannya 1 menjadi 1 kali 1 kali 1 kurang 1. Kemudian jika bilangan masukan dilambangkan dengan X, maka luarannya ditulis dalam bentuk X kali X kali X tambah X kurang 1. Nah, kembali kepada pertanyaan, apabila masukannya 9, maka berapakah luarannya atau hasilnya? Kita menggunakan pola di sini tadi. Jadi, kalau kita hitung 9 kali 9 kali 9 tambah 9 kurang 1 sama dengan 737. Jadi apabila masukannya 9, maka hasilnya adalah 737. Nah, sekarang coba kalian menghitung. Tentukan luaran yang dihasilkan jika dimasukkan bilangan A10, B20, C100 dengan cara seperti pada slide yang ke-16 atau slide sebelumnya. Kita lanjutkan lagi pada contoh berikutnya, yaitu halaman 114. Contoh 17. Tentukan dua suku berikutnya pada pola barisan berikut. 5, 11, 23, 47, titik, 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 titik. Dalam contoh 17 ini kita melihat di halaman 14 ada dua orang, yaitu Iqbal dan Wulan. Iqbal melihat pola bahwa suku kedua adalah 2 kali suku pertama ditambah 1. Suku ketiga adalah 2 kali suku kedua ditambah 1, dan seterusnya. Berikut penjelasan Iqbal. Suku pertama X, suku keduanya 2 kali 5 tambah 1 sama dengan 11. Kemudian suku ketiganya 2 dikali 11 ditambah 1 sama dengan 23. Suku keempat 2 kali 23 tambah 1 sama dengan 47. Berarti untuk dua suku yang berikutnya, Iqbal menggunakan pola seperti yang dilakukan yang untuk suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat tadi, yaitu suku kelima 2 kali suku yang di depannya, yaitu suku keempat atau 47 ditambah 1. Berarti suku yang kelima adalah 95. Sementara suku yang keenam dikalikan lagi 2 dengan suku sebelumnya, yaitu suku kelima 95 ditambah 1 sama dengan 191.
Jadi dua suku berikutnya adalah 95 dan 191. Kemudian jawaban Wulan. Wulan melihat pola bahwa selisih suku-suku tersebut secara berurutan adalah 6, 12, 24 dan seterusnya. Selisih tersebut ternyata teratur 2 kali lipat dari selisih antara suku sebelumnya. Dengan melihat keteraturan tersebut, Wulan menebak bahwa selisih suku keempat dengan suku kelima adalah 48. Selisih suku kelima dengan suku keenam adalah 96. Dengan begitu, Wulan dapat menentukan suku kelima 47 tambah 48 sama dengan 95. Suku keenam 95 tambah 96 sama dengan 191. Jadi dua suku berikutnya adalah 95 dan 191. Ternyata jika kita amati, Iqbal dan Wulan menggunakan cara yang berbeda, tetapi menghasilkan hasil akhir yang sama. Dari sini kita mungkin juga akan menemukan beberapa cara berbeda dalam memecahkan suatu masalah terkait pola. Contoh 8. Pak Epan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampang air dan diberi ubin warna biru. Di setiap kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin berwarna putih. Gambar berikut menunjukkan desain 3 kolam terkecil. Berapa banyak ubin berwarna putih ketika ubin berwarna biru sebanyak 1000 buah? Yang ditanyakan adalah, bisa diperhatikan di sini, ubin berwarna biru adalah kolam airnya. Kemudian yang berwarna putih adalah yang mengelilingi kolam airnya. Nah, jadi kalau ubin birunya berwarna sebanyak 1000 buah, berapakah ubin yang berwarna putih? Nah, sekarang kita lihat bagaimana penjelasannya. Kita lihat dalam materi pada slide sebelumnya, yang ditanyakan adalah apabila ubin biru sebanyak 1000 buah, berapakah ubin putih yang mengelilingi ubin biru? Kita lihat untuk banyaknya ubin. Kolam 1 banyaknya ubin biru ada 1, ubin putih ada 8. Pada kolam 2 ubin biru ada 2, ubin biru ada 4, ubin putih ada 12. Jadi berasal dari 8 tambah 1 kali 4. Nah, untuk ubin putihnya terpaksa kita harus melihat pola untuk mencari menggunakan 8 untuk dasar bilangan tetapnya, kemudian kita ciptakan sendiri. Kemudian 3, pada kolam 3 banyaknya ubin biru ada 9, berarti ubin putihnya sama dengan 16. Nah, ubin putih 18 ini diperoleh dari 8 ditambah 2 kali 4 sama dengan 16. Kita lihat lagi pola pada tabel berikutnya. Kolam 4 jumlah ubin birunya ada 16, 4 kali 4. Kemudian ubin putihnya 20. Jadi bilangan dasar tadi 8 ditambah 3 kali 4. Kemudian pada kolom 5 banyaknya ubin biru 25, banyaknya ubin putih ada 24. 8 tambah 4 kali 4. 4 kali 4 16, 16 tambah 8 24. Kemudian pada kolam 6 banyaknya ubin biru ada 36, 6 kali 6. Kemudian ubin putihnya 8 tambah 5 kali 4 sama dengan 28. Selanjutnya dengan menggunakan bantuan tabel tersebut, kita mendapatkan bahwa jawaban ketika ubin warna biru sebanyak 36, maka ubin warna putihnya adalah
38. Lalu bagaimana soal B? Apakah kalian akan meneruskan tabel hingga pola ke 100? Cara tersebut bisa dilakukan, tapi kurang efektif. Lebih efektif jika kita bisa menggunakan pola ubin putih. Jika kalian perhatikan, ubin sebanyak 10.000 itu adalah urutan ke 100 dari pola. Karena akar kuadrat dari 10.000 adalah 100. Oleh karena itu, banyak ubin putih adalah 8 tambah 99 kali 4 sama dengan 104. Kita lihat lagi contoh 19 halaman 17. Sebuah lampu hias berwarna hijau, kuning, dan merah berubah warna setiap 2 detik dengan pola yang sama. Nah, pertanyaannya, lampu warna apakah yang menyala pada urutan ke-15? Kita lihat tabel pada 1.11. Pada baris pertama kita isi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15. Kemudian warnanya pada detik pertama warna hijau, kemudian detik yang kedua warna kuning, detik yang ketiga berwarna merah. Kita melihat dari soal di sini tadi bahwa lampu akan berubah dalam setiap 2 detik dengan pola yang sama. Berarti untuk hijau setiap 2 detik berikutnya menyala pada detik ke-4. Kemudian menyala lagi pada detik ke-7, menyala lagi pada detik ke-10, menyala lagi pada detik ke-13. Sementara untuk warna kuning mulai dari detik kedua, 2 detik berikutnya menyala pada detik ke-5, menyala lagi pada detik ke-8, menyala lagi pada detik ke-11, menyala lagi pada detik ke-14. Kemudian untuk warna hijau, untuk warna merah seperti itu juga, menyala pada detik ke-3, kemudian pada detik ke-6, pada detik ke-9, pada detik ke-12, dan pada detik ke-15. Nah, sekarang kita lihat pada tabel ini. Pertanyaannya tadi, warna lampu apakah yang menyala pada ke-15? Kita lihat warna apa, anak-anak? Ini dia, warna merah. Contoh berikutnya yaitu contoh 1.10. Pada sebuah cabang pohon terus bercabang dengan pola yang teratur seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ini bisa dilihat pada tabel pada gambar 18, cabang pohon. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat. Lapis pertama ada 1 cabang, lapis kedua sudah 2 cabang. Pada setiap cabang-cabang ini akan keluar lagi cabang, setiap cabang keluar lagi cabang, jadi cabang bercabang dan seterusnya. Nah, jika cabang pohon tersebut terus bertambah, terus tumbuh dengan pola yang teratur, tentukanlah banyak cabang pada lapis ke-8. B. Jumlah cabang pohon hingga lapis ke-8. Kalau kita lihat dari gambar, pada lapis pertama ada 1, pada lapis kedua ada 2 cabang, pada lapis ketiga ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Pada lapis yang keempat ada 2 kali lipat lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lapis. Nah, pertanyaannya pada lapis ke-8 dan berapa banyak cabang pohon sampai lapis ke-8. Sama seperti pada contoh-contoh sebelumnya, untuk memudahkan kita buat tabel, yaitu tabel lapis, tabel banyak cabang, total banyak cabang pohon. Pada lapis pertama
banyak cabang ada 1, jumlah cabang ada 1. Kemudian pada lapis yang kedua ada 3 cabang totalnya, kemudian banyak cabang ada 2. Lapis ketiga banyak cabang ada 4, total banyak cabang ada 7, dan seterusnya. Jika kita memperhatikan pola banyak cabang yang terbentuk adalah 2 kali lipat dari urutan lapis cabang pohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak cabang pohon pada lapis ke-8 adalah 2 kali 8. Jika kita memperhatikan total banyak cabang pohon yang terbentuk adalah bertambah dengan pola pertambahan 2, 4, 8, dan seterusnya. Kita bisa meneruskannya hingga pertambahan ke-7 menjadi 2, 4, 8, 16, 32, 64. Dengan begitu kita bisa menentukan total cabang hingga lapis ke-8 adalah 31, 3, 127, 255. Jadi banyak cabang hingga lapis ke-8 adalah 255 cabang. Contoh berikutnya adalah contoh 1/11 halaman 20. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Perhatikan tabel berikut. Pola angka satuan pada bilangan basis 3. 3 pangkat 1 sama dengan 3, angka satuannya 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9, satuannya 9. 3 pangkat 3 sama dengan 27, angka satuannya 3. 3 pangkat 4 sama dengan 81, angka satuannya 1. 3 pangkat 5 sama dengan 243, angka satuannya 3. 3 pangkat 6 sama dengan 729, angka satuannya 9. 3 pangkat 7 sama dengan 2187, angka satuannya 7. Angka satuannya dilihat yang paling belakang. Dengan mengamati angka satuan pada bilangan yang lebih kecil, terlihat bahwa pola angka satuannya adalah 3971, bergantian terus menerus. Angka satuan pada pangkat 1 sama dengan 5, pangkat 2 sama dengan pangkat 6, pangkat 3 sama dengan pangkat 7, dan seterusnya. Dengan memperhatikan pola tersebut, kita bisa menentukan pangkat ketika angka satuannya sama sebagai berikut. Bisa diperhatikan pada halaman 21. 1, 5, 9, 13 dibagi 4 bersisa 1. 2, 6, 10, 14 dibagi 4 bersisa 2. 3, 7, 11, 15 dibagi 4 bersisa 3. 4, 8, 12, 15 dibagi 4 bersisa 0 atau kelipatan 4. Dengan mencermati pola keterkaitan antara pangkat bilangan dengan angka satuan bilangan yang dihasilkan, kita dapat menentukan bahwa 100 adalah bilangan kelipatan 4. Oleh karena itu, angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 adalah 1. Kita lanjutkan pada contoh 1/12 halaman 21. Bilangan Fibonacci. Perhatikan pola bilangan berikut: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Bisakah kalian menentukan 3 bilangan berikutnya? Nah, seperti pada contoh-contoh sebelumnya, untuk menyelesaikannya kita harus melihat dulu, memperhatikan pola yang terdapat pada bilangan sebelumnya. Perhatikan bilangan yang ketiga. Urutan barisan bilangan Fibonacci 0, 1, 1,
2. 0 adalah bilangan pertama, 1 bilangan kedua, 1 lagi bilangan ketiga, 2 adalah bilangan yang keempat. Nah, dan seterusnya. 2 kalau kita lihat suku yang bilangan yang keempat diperoleh dari jumlah 2 suku sebelumnya, yaitu 1 tambah 1. Sementara 1 bilangan yang ketiga diperoleh dari angka di depan, jumlah angka di depannya, yaitu 0 tambah 1. Kemudian 3 bilangan yang kelima diperoleh dari bilangan di depannya dijumlahkan, 1 tambah 2 sama dengan 3. 5 diperoleh dari 2 tambah 3. 8 diperoleh dari 3 tambah 5. 13 diperoleh dari 5 tambah 8. 21 diperoleh dari 8 tambah 13. Nah, berapakah bilangan berikutnya? Berarti dengan menggunakan pola yang sama kita bisa menentukan 3 bilangan berikutnya. Maka setelah 21 ini, bilangan berikutnya adalah 21 ditambah 13 sama dengan 34. Kemudian bilangan setelah itu lagi kita tambahkan 34 ditambah 21, yaitu 55. Berikutnya bilangan yang terakhir yaitu 89, berasal dari 34 ditambah 55. Jadi urutan bilangan dengan penambahan 3 bilangan berikutnya adalah dari barisan bilangan Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan 89, dan seterusnya. Nah, anak-anak, materi kita cukupkan sampai sekian. Pada materi berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Pada kesempatan ini Ibu tidak memberikan latihan pada kalian, tapi kalian bisa menyelesaikan ada satu latihan yang belum kita bahas tadi, yang terdapat pada contoh 1, 4. Ada tiga bilangan, tentukan luaran yang dihasilkan jika dimasukkan bilangan. Gunakan contoh yang dipakai pada penyelesaian soal. Demikian pelajaran kita hari ini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar ya. Terima kasih.